Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, solawat serta salam, semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, dari dulu hingga sekarang. Sahabat minim ilmu yang dimuliakan Allah, di sini kita akan membahas dipertemukannya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir dituturkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, ayat 65-62. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya pada suatu hari Musa berdiri di khalayak Bani Israel, lalu beliau ditanya, 'Siapakah orang yang paling berilmu?' Jawab Nabi Musa, 'Aku.' Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya, 'Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu.' Lantas Musa pun bertanya, 'Wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemuinya?' Allah Ta'ala pun berfirman, 'Bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam sangkar, dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu.' Sesungguhnya teguran Allah itu mencetuskan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa untuk menemui hamba yang syaleh itu. Di samping itu, Nabi Musa juga ingin sekali mempelajari ilmu dari hamba Allah tersebut. Nabi Musa kemudiannya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan membawa ikan di dalam wadah dan berangkat bersama-sama pembantunya, yang juga merupakan murid dan pembantunya, Yusha bin Nun. Mereka berdua akhirnya sampai di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh perjalanan cukup jauh. Ikan yang mereka bawa di dalam wadah itu tiba-tiba meronta-ronta, dan selanjutnya terjatuh ke dalam air. Allah membuatkan aliran air untuk memudahkan ikan sampai ke laut. Yusha tertegun memperhatikan kebesaran Allah menghidupkan semula ikan yang telah mati itu. Selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusha tertidur dan ketika terjaga, beliau lupa untuk menceritakannya kepada Nabi Musa. Mereka kemudiannya meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya, dan pada keesokan paginya, Ibnu Abbas berkata, Nabi Musa sebenarnya tidak merasa letih sehingga baginda melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah, supaya menemui hambanya yang lebih berilmu itu. Yusha berkata kepada Nabi Musa, "Tahukah guru bahwa ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak lain yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu kembali masuk ke dalam laut itu dengan cara yang amat aneh." Surah di Al-Kahfi, ayat 63. Musa segera teringat sesuatu, bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya tersebut. Kini, kedua-dua mereka berbalik arah untuk kembali ke tempat tersebut, yaitu di batu yang menjadi tempat persinggahan mereka sebelumnya. Tempat bertemunya dua buah lautan. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Surah Al-Kahfi 64. Terdapat banyak pendapat tentang tempat pertemuan Musa dengan Khidir. Ada yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah pertemuan Laut Romawi dengan Parsia, yaitu tempat bertemunya Laut Merah dengan Samudra Hindia. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di tempat pertemuan antara Laut Roma dengan Lautan Atlantik. Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di sebuah tempat yang bernama Ras Muhammad, yaitu antara Teluk Suez dengan Teluk Aqabah di Laut Merah. Setibanya mereka di tempat yang dituju, mereka melihat seorang hamba Allah yang berjubah putih bersih. Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir menjawab salamnya dan bertanya, "Dari mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan? Siapakah kamu?" Jawab Musa, "Aku adalah Musa." Nabi Khidir bertanya lagi, "Musa dari Bani Israel?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Ya, aku datang menemui Tuan supaya Tuan dapat mengajarkan sebagian ilmu dan kebijaksanaan yang telah diajarkan kepada Tuan." Nabi Khidir alaihissalam menegaskan, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama-samaku." Surah Al-Kahfi ayat 97. "Wahai Musa, sesungguhnya ilmu yang kumiliki ini ialah sebagian daripada ilmu karunia dari Allah yang diajarkan kepadaku tetapi tidak diajarkan kepadamu, wahai Musa. Kamu juga memiliki ilmu yang diajarkan kepadamu yang tidak ku ketahuinya." Nabi Musa berkata,
Insya Allah Tuhan akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang Tuhan dalam sesuatu urusan pun. Surah Al-Kahfi 69. Dia Khidir selanjutnya mengingatkan, jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sehingga aku sendiri menerangkannya kepadamu. Surah Al-Kahfi 70. Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir dan terjadilah peristiwa yang menguji diri. Musa yang telah berjanji bahwa Nabi Musa tidak akan bertanya mengenai sesuatu tindakan Nabi Khidir. Setiap tindakan Nabi Khidir itu dianggap aneh dan membuat Nabi Musa terperanjat. Peristiwa ketika Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka ditumpangi. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir mengingatkan akan janji Nabi Musa, dan Nabi Musa meminta maaf karena lalai mengingkari janji untuk tidak bertanya mengenai tindakan Nabi Khidir. Ketika mereka tiba di suatu daratan, Nabi Khidir membunuh bocah yang sedang bermain dengan teman sebayanya. Dan lagi-lagi Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir kembali mengingatkan janji Nabi Musa, dan beliau diberi kesempatan terakhir untuk tidak bertanya-tanya terhadap yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Jika masih bertanya lagi, maka Nabi Musa harus rela untuk tidak mengikuti perjalanan bersama Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu perkampungan. Sikap penduduk kampung itu tidak bersahabat dan tidak mau menerima kehadiran mereka. Hal ini membuat Nabi Musa merasa kesal terhadap penduduk itu. Setelah dikecewakan oleh penduduk, Nabi Khidir malah menyuruh Nabi Musa untuk memperbaiki tembok suatu rumah yang rusak. Nabi Musa tidak kuasa untuk bertanya terhadap sikap Nabi Khidir ini. Akhirnya Nabi Khidir menegaskan pada Nabi Musa bahwa beliau tidak dapat menerima Nabi Musa untuk menjadi muridnya. Dan Nabi Musa tidak diperkenankan untuk terus melanjutkan bersama dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir menguraikan mengapa beliau melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa bertanya,